Lalu Wang Bin pun mengklik videonya. Apa informasi ini akan berguna, kata Wang Bin. Apa gunanya aku melihat video-video ini? Baiklah, kita lihat saja yang kedua, kata Wang Bin. Lalu Wang Bin pun terkejut melihat isi video yang kedua. Ternyata isinya adalah, apa orang ini sepertiku, mereka juga pelintas. Wah, ternyata video yang kedua adalah orang yang sedang melawan monster zombie berukuran besar. Dan dia berubah menjadi manusia cahaya seperti Wang Bin. Hah, bukannya itu like transformer seperti yang kugunakan kemarin. Lalu pada berikutnya ada pasukan khusus, seorang komandan senior. Dia ikut dalam banyak pertarungan penting melawan Jepang, memiliki banyak prestasi militer. Apa dia berasal dari Perang Dunia Kedua, kata Wang Bin. Videonya juga ada. Lalu video yang ketiga adalah hidup orang di era tahun 2005. Seorang penambang, 3 hari lalu dia memanjat keluar dari tambang menyelamatkan 3 orang yang terjebak di sana. Lalu dilihat dari videonya, orang itu sangat keras. Wah, dia orang yang sangat keras, kata Wang Bin. Sepertinya mereka bertiga termasuk aku adalah pelintas dari masa yang berbeda. Apa kami semua dikirim oleh perusahaan dari masa lalu sampai ke dunia ini, kata Wang Bin. Kalau begitu, apa mungkin perusahaan mengetahui semuanya yang tentang aku? Lalu ada video berikutnya yang menunjukkan seorang bicara. Halo Wang Bin, aku adalah direktur perusahaan, senang bertemu denganmu. Aku tidak bisa melihat wajahnya, kata Wang Bin. Aku yakin kau pasti penasaran kenapa kami mengumpulkan informasi-informasi ini, untuk mengetahui kenapa kami tahu lebih darimu, dan kemudian aku akan menghilangkan keraguanmu. Datanglah kemari. Sebenarnya, orang-orang kami sudah mengawasimu sejak kau menginjakkan kaki di dunia kami, sampai kami melihatmu bertarung melawan Raja Mayat. Ternyata, selama ini Wang Bin di video dan diawasi oleh orang-orang dari perusahaan. Kami memastikan kalau kau adalah orang yang kami cari, kata orang itu. Misi kami adalah memusnahkan semua walker dan mengembalikan dunia seperti semula. Oleh karena itu, kami sudah lama bekerja dengan pelintas dan melakukan hal yang terbaik untuk membantu pelintas. Kuharap kau bisa juga segera datang ke Fuzhou. Kami akan menjadi dukungan yang terbaik bagimu, kata dia. Informasi ini terlalu banyak. Kau juga ikut menonton sistem. Apa kau tidak punya apapun untuk dikatakan, kata Wang Bin. Sistem pun menjawab, aku tidak tahu tentang para pelintas sebelumnya, dan juga aku terkejut mendengarnya. Hei, ayolah. Apa maksudmu? Cepat bicara. Keluarlah. Apa tujuanmu membawaku kemari, kata Wang Bin, selain mengumpulkan emas dan menghancurkan walker? Cepat beritahu aku, kalau tidak, aku tidak mau percaya lagi padamu. Sistem pun berkata santai, pengaturanku tidak mengizinkanku untuk mengetahui informasi ini, jadi aku tidak bisa memberitahumu, kata sistem. Aku tidak peduli, cepat keluar dengan beritahu aku dengan jelas. Kau pikir aku tahu kau beri yang bersinar itu, Lalu sistem pun keluar. Apa? Sistem, ternyata kau sebenarnya adalah perempuan. Terlihat seseorang gadis kecil, bertelinga kucing dan berekor. Aku sudah diatur sebagai perempuan sejak aku dibangkitkan. Aku sangat terkejut, kata Wang Bin. Sistem yang selalu menipuku untuk menggunakan emas ternyata adalah gadis kecil. Aku tidak pernah menipumu. Kau tidak punya banyak emas. Bagaimana kau bisa menjadi lebih kuat jika kau tidak punya emas, kata si sistem. Kau selalu bicara setengah-setengah sekarang. Kau harus menjawab pertanyaanku dengan jujur, kata Wang Bin. Sebenarnya aku tidak tahu siapa yang membawamu ke dunia ini, dan aku juga tidak tahu siapa yang membuatku, kata sistem. Sejak aku dibangkitkan, aku tahu bagaimana cara untuk bepergian dari masa lalu ke masa akhir. Aku juga tahu semua atribut dan fungsi sistem, kata sistem. Tugasku adalah untuk menjawab keraguan dan keingintahuanmu yang terus berkembang dari awal sampai akhir. Sekarang aku cuma bertugas untuk melayanimu dan aku tidak pernah memikirkan hal lain, kata sistem. Tolong percayalah padaku, dengan muka sedih. Kalau aku tahu, aku pasti akan memberitahumu, kata si sistem. Aku cuma untuk beritahu aku serius, sistem mereka berarti berbeda. Berarti mereka tidak mempunyai sistem sepertimu. Aku tidak tahu, sudah aku bilang. Aku cuma tahu kau adalah pelintas yang ku tahu. Di mana kau menggunakan semua emas yang kugunakan sebelumnya? Kau tahu itu kan? Aku tidak tahu. Ya, kau sistem tidak berguna, kata Wang Bin sambil menjita kepalanya. Sebenarnya kau adalah sistem yang baik kecuali untuk menjawab pertanyaan dan menghabiskan emasku. Kau juga sudah banyak membantuku. Aku tidak pernah berharap
kau menjualku ke depannya, kata Wang Bin. Tidak ada yang bisa ku dengar aku kecuali kau. Jadi kenapa aku mengkhianatiku, kata sistem. Aku tidak tahu seberapa banyak perusahaan mengetahui tentangku. Sebenarnya aku pikir aku akan segera bertemu dengan mereka. Sial, kau harus berhati-hati dengan perusahaan, kata sistem. Mereka mampu membuat ratu laba-laba, seorang raja mayat yang tidak bisa dibunuh. Tidak masalah bagaimanapun caranya, itu sangat aneh bagiku, kata sistem. Kau bicara seperti orang dewasa ya mulai sekarang. Sambil mengelus-ngelus kepala si sistem. Jangan cemas, kau pikir aku siapa, kata Wang Bin. Aku mau mereka tahu konsekuensi bermain-main denganku. Lalu Wang Bin pun memutuskan untuk pergi ke Fuzhou menemui si perusahaan menggunakan helikopter. Singkat waktu, Wang Bin pun tiba. Terlihat di suasana di menara pengawas. Menara menerima selamat datang kembali. Helikopter pun tiba. Ini adalah salah satu tempat raman di Fuzhou. Dan akhirnya Wang Bin dan keluarganya pun datang. Akhirnya kita menemukan rumah untuk menetap, kata yang lain. Wang Bin, ayo ikuti aku untuk bertemu dengan senior. Dia sudah menunggumu. Apa perlu buru-buru? Aku belum mengantarkan keluargaku, kata Wang Bin. Jangan cemas Wang Bin, kami akan mengurusnya. Apa kau tidak bisa pergi bersamaku, Tuan Long? Aku masih sibuk untuk mengembangkan perumahan. Selain itu dia cuma bertemu denganmu. Aku akan pergi dulu, Miao, Xiao, Yue, kalian dengarlah perintah mereka. Aku akan segera kembali. Oke, serahkan yang di sini pada kami, kata mereka berdua. Cepatlah kembali. Kakak Wang, kau mengatakan akan mengajariku cara menggunakan Vajra Palm dan pindah ke Fuzhou. Jangan lupa ya. Itu adalah rahasia kita. Markas perusahaan Fuzhou terlihat. Tolong tunjukkan kartu keluar masuk kalian, kata penjaga. Jelas ini sudah di wilayah militer. Kenapa pengamanannya masih sangat ketat? Kita bukan bagian dari militer, tapi kami adalah perusahaan independen. Tentu saja kami harus mengambil tindakan pencegahan. Itu berarti militer tidak bisa mengendalikan kalian, kata Wang Bin. Bukannya ini biasa untuk mendapatkan hak istimewa seperti ini, kata si dokter. Dan memberikan ratu laba-laba melarikan diri. Kalian benar-benar tidak berguna. Lalu Wang Bin pun tiba di markas. Langsung naik lift, turun ke lantai 9, 100-120. Kalian bekerja jauh di bawah tanah. Bagaimana kalau liftnya rusak? Apa kau bisa diam? Kau terlalu banyak bicara, kata si dokter yang sudah mulai kesal dengan omongan Wang Bin. Wang Bin pun tiba di dasar, melihat beberapa orang bekerja. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Terlihat zombie diikat dan sedang dijadikan bahan eksperimen. Mereka yang sampai ke sini adalah orang yang penting. Kau harus berterima kasih kepada atasanku karena kau bisa berada dekat dengan para penyelamat. Lalu pada gerbang terakhir, tunjukkan identitasmu, kata AI. Lalu si dokter pun menunjukkan identitasnya, lalu men-scan wajahnya, retinanya, dan akhirnya identitas berhasil diverifikasi. Pintu pun terbuka. Si dokter bercara, masuklah sendiri. Cuma bos yang bisa masuk ke sini. Selain dia, kau adalah orang yang pertama bisa masuk. Melihat ekspresimu, mungkin kau tidak tahu kenapa, tapi bosmu sangat menghargai aku, benar kan? Banyak bacot loh, kata si dokter sambil marah, lalu menendang Wang Bin. Ya, tendangannya pun bisa dihindari. Marah dengan perkataanku, bosmu pasti orang yang tampan kan? Hahaha. Biar kau lihat seperti apa dia ini, sampai-sampai membuatmu begitu tergila-gila seperti itu. Ngomong-ngomong, warna merah itu cocok denganmu, kata Wang Bin. Warna merah, apa maksudnya? Sialan kau Wang Bin, kata si dokter yang segera sadar. Suatu hari aku pasti akan merobek mulutmu. Saat Wang Bin sedang berjalan, terlihat sebuah bom bongkar mobil. Apa ini, sangat aneh. Lalu ada yang bicara dalam bom bongkar itu. Tuan Wang. Lalu Wang Bin pun berkata, apa kau kepala perusahaan? Ya, aku akan menjelaskannya tentang situasiku di perusahaan, tapi akan sedikit lama. Kenapa kau tidak masuk ke dalam mobil yang aku buat dan mendengarkanku sambil menuju lab? Oke, siap. Kenapa aku merasa benda ini melayang? Lalu tiba-tiba saja benda itu melaju sangat cepat. Ini sangat cepat, pelan-pelan saja, kawan, santai. Sambil melaju dengan cepat, dia menjelaskan, namaku adalah Jing Chuang. Jing Huan, panggil saja Huan lah. Dan aku adalah seorang biolog. Aku juga memiliki bidang prestasi sains dan teknologi, kata si Huan. Saat aku berumur 15 tahun, aku memiliki hak paten. Setelah itu aku membuat banyak ruang penelitianku sendiri untuk mempelajari gen manusia.
Aku dan timku mengatasi banyak penyakit yang tidak bisa disembuhkan manusia. Setelah itu aku langsung mendapatkan kekayaan dan menjadi terkenal dengan waktu yang cepat. Timku adalah bentuk awal dari perusahaan ini. Sampai akhir dunia aku masih dilindungi oleh militer. Melakukan kerjasama panjang dengan militer. Itu adalah penjelasan tentang aku dan perusahaan. Apa yang kau bicarakan? Aku cuma tahu beberapa hal. Butuh berapa lama benda ini untuk sampai, kata Wang Bin sambil panik. Lalu tiba-tiba benda itu pun berhenti dan sampai. Jeprak, Wang Bin jelugo Luna. Maaf, aku lupa memberitahumu untuk menggunakan sabuk pengaman. Tai lah anjing, kata Wang Bin. Lalu Wang Bin pun turun dari mobil, masuk ke dalam sesuatu gerbang. Sangat gelap, aku tidak menyangka ada laboratorium maju di tempat ini. Dokter Yi, aku di sini. Tuan Hua, ada Walker di sini. Bukan, itu adalah anjing Walker, kata si Wang Bin. Lalu anjing-anjing itu pun langsung menggonggong. Wow, saat mendekati Wang Bin, sialan, kedua anjing ini langsung melompat ke arahku. Lalu tiba-tiba saja seseorang berkata, berhenti, dia bukan musuh, dia adalah kawan. Kembalilah. Anjing-anjing itu pun menurut. Apa? Mereka mendengarkan perintah darimu. Mereka sudah bersamaku sejak kecil dan mereka berubah menjadi seperti itu karena melindungiku dari virus, kata seseorang. Dia terlihat sangat muda. Dia seperti ilmuwan yang baru lulus. Akhirnya aku langsung bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu, Tuan Wang. Ayo ikut denganku, aku akan menjawab keraguanmu. Kau membangun laboratorium dengan sangat rahasia. Apa kau menyembunyikan banyak rahasia besar, kata Wang Bin. Kau seharusnya familiar dengan Dr. Ling. Aku melakukan ini untuk menghalanginya. Ya, dia wanita tidak normal. Dia selalu mengotori tubuhku. Si manusia laba-laba itu seperti tai. Hal selanjutnya akan mengejutkanmu, tapi kau tidak perlu grogi. Aku akan menjelaskannya pelan-pelan, kata si dokter. Lalu tiba-tiba saja Wang Bin masuk ke dalam sesuatu ruangan. Ini adalah dua tabung, ini dibuat khusus untuk menyimpan mayat mereka. Mereka adalah pelintas nomor 1 dan nomor 2. Kami adalah partner. Apa? Mereka sudah mati? Nomor 1 bernama Mulan bertarung dengan 5 raja mayat sekaligus. Setelah orang kami sampai, para raja mayat itu sudah hancur dan dia terluka parah. Nomor 2 adalah Kiao, sebuah bom super meledak. Bertarung dengan raja mayat. Setelah 1 minggu kami menemukan tubuhnya 3 meter di bawah tanah. Mereka sudah mengalahkan banyak raja mayat. Mereka masih hidup dan bisa dikatakan mereka berkontribusi besar dalam perdamaian di masa depan, kata si dokter. Aku menyimpan mereka sambil dengan ekspresi tenang. Wang Bin pun yang marah. Sialan, apa bedanya kau dengan orang-orang itu? Saat aku mati, apa kau juga akan membekukanku dan menjadikanku sebagai eksperimen, lalu merubahku menjadi monster? Kau salah paham, Wang Bin. Aku menyimpan tubuh mereka bukan untuk eksperimen. Saat ini kami tidak mempunyai teknologi untuk melintas. Aku mempunyai kesempatan untuk mengirim mereka kembali ke masanya. Yang terakhir kali aku bisa lakukan adalah hanya mengawetkan tubuh mereka. Ternyata begitu, kupikir. Maaf aku menuduhmu. Bagaimana kau mengetahui keberadaan mereka? Bukankah mereka datang secara inisiatif, kata Wang Bin. Seorang raja mayat raksasa menyerang pabrik kimiaku dan aku ada di sana. Saat itu aku sedang diserang oleh monster yang sangat besar. Saat itu aku pikir aku akan menjadi makanannya. Namun tiba-tiba saja suatu tombak muncul dan membunuh monster itu. Ternyata itu adalah Mulan. Ya, Mulan menyelamatkanku. Aku tidak apa-apa, kata si Mulan. Selain itu kami menjadi teman baik di militer. Dia mengumpulkan semua jenis raja mayat dan menjadi penelitianku berjalan dengan mulus. Dia yang memberitahuku kalau kalian para pelintas membutuhkan emas untuk meningkatkan kekuatan. Jadi aku membantunya untuk mengumpulkan emas. Dan tidak butuh waktu lama, aku dan Lau Kiao dan Dewe, kami bertiga membantu untuk mencari emas. Aku sangat iri kalian bisa menjadi kuat dengan emas, karena di masa ini tidak ada yang bisa digunakan dengan emas. Emas tidak berguna, lebih baik semangkuk nasi. Ngomong-ngomong, nomor 3 Dewi, di mana dia sekarang? Dia belum kembali sejak pergi sebulan lalu. Dia adalah pelintas terkuat di antara mereka bertiga, kata si dokter. Dulu dia pergi dari kota ke kota untuk menemukan batang emas, tapi setelah 2 minggu dia belum kembali, dan sekarang sudah 1 bulan. Dia tidak kembali ke masanya ataupun kembali kemari. Dia mengalami masalah sepertinya. Dia adalah orang yang terkuat di antara mereka bertiga. Aku mau tahu sudah berapa kali sistemnya di-upgrade. Apa aku bisa merasakannya? Pelintas lain, Little.
Ternyata si sistem dipanggil si Little. Little, apa kau memanggilku? Ya, apa kau bisa menemukannya? Kau bisa mendapatkan informasi tentang kedua pelintas ini kan? Kau pikir aku dewa? Aku tidak bisa merasakannya, dan jangan memberiku nama pada orang lain. Seenak saja kau memberiku nama aneh-aneh. Apa kau memikirkan sesuatu yang menyenangkan, Wang Bin? Tidak ada apa-apa. Ayo kita lanjutkan bicara, kata Wang Bin. Aku selalu mengirim orang untuk mencari emas untuk membantu kalian para pelintas, tapi sekarang cuma ada satu pelintas, yaitu kau. Emas ini cuma sebagai hadiah pertemuan kita. Silahkan ambil dan nikmatilah emasnya. Lalu Wang Bin pun melihat sebuah ruangan. Oh my god, apa sih ini semua emas? Apakah ini semua ya kau yang mengumpulkannya? Kata Wang Bin. Ada banyak hal yang dibuat dari emas dan kami mengumpulkannya bersama-sama, kata Wang Bin. Apa ini benar-benar semua untukku? Ambil saja untuk kami, emas ini tidak berharga. Sudah kubilang, semangkuk nasi lebih berharga daripada emas-emas ini. Terima kasih banyak, kau adalah ayahku, kata Wang Bin. Hal sistem kepada pemain. Totalnya ada 125.721 koin emas di sini. Wow, banyak banget bangsat. Sekarang kau langsung bisa mengupgrade sistem, kata sistem. Jangan terburu dulu, biar ku bawa emas dulu ini. Tapi sekarang sepertinya seseorang tidak terlihat nyaman. Kau mau menggunakan sistem penyimpanan bukan? Aku sudah melihatnya, tenang saja. Oh iya, benar juga. Kau juga sudah pernah berhubungan dengan 3 pelintas, jadi tidak mengejutkan bagimu kan? Hehehe. Lalu Wang Bin pun mengeluarkan kotak penyimpanannya dan mengambil semua emasnya. Dapat. Berapa kali pun aku melihatnya, aku selalu saja berpikir ruang sistem itu sangat nyaman. Kata si dokter. Aku sudah menerima emasmu, terima kasih, kata Wang Bin. Kami akan terus mengumpulkan emas untukmu, kata dokter. Ayolah, kamu aku melakukan apa sebagai imbalannya? Mulan membunuh 6. Di antara mereka Olkian membunuh 4 dan Dahwei membunuh 12. Data para raja mayat ini lebih penting dari apapun karena ini berhubungan dengan masa depan umat manusia. Dokter Linggil itu mengatakan untuk menghancurkan eksperimennya. Kenapa? Dia mau manusia menjadi abadi dan itu melawan hukum pencipta. Pencipta, bukankah kau seorang ilmuwan? Kenapa kau mengeluarkan kata-kata seperti berbau agama? Pencipta yang aku maksud bukankah seorang dewa ataupun dewi, tapi teori evolusi. Kupikir teori evolusi itu mulai dari sebuah butiran sel sampai berkembang hingga sekarang. Semua makhluk hidup berkembang dari sel yang sederhana. Manusia cuma beruntung karena mendapatkan kemampuan mendominasi untuk proses. Tapi kalau manusia melewati banyak hal, makhluk lainnya karena mereka merasa lebih baik, maka akan ada harga yang harus dibayar karena kesombongan mereka, kata si dokter. Sejauh ini kami belum tahu sumber virusnya. Paul Walker ini, mungkin karena virus ini sudah lama ada di bumi, mereka berkembang kemudian meledak. Apa maksudmu manusia bisa saja memusnah karena virus ini, kata Wang Bin. Ya mungkin, aku cukup optimis. Kita tidak tahu berapa banyak wabah yang terjadi dalam sejarah manusia. Setiap dari mereka bisa mempengaruhi hidup kita kan. Contohnya ada flu pada awalnya sangat berbahaya, tapi kemudian cuma menjadi penyakit biasa. Untuk jangka panjang, tujuan penelitianku tidak untuk membasmi virus, tapi bisa dilakukan. Dr. Ling berbeda dengan dia untuk membuat virus. Yang aku mau adalah hidup berdampingan. Manusia tidak lagi takut kepada virus dan hal ini akan menjadi hal yang bagus di masa depan, kata sistem pun. Pemahaman dia tentang virus berbeda dari orang biasa. Wang Bin pun yang terkagum-kagum. Ya, aku akan membantu penelitianmu, dokter. Baiklah, deal. Setuju. Lalu Sin pun berpindah. Wang Bin sudah tiba di rumah barunya. Wow, apa kita akan tinggal di sini? Bukankah ini terlalu mewah? Dapur ini terlalu besar dari ruang tamu kita sebelumnya. Ini memang villa mewah. Dari sini kita bisa melihat seluruh tempat berkumpul. Wah, kasurnya sangat luas dan nyaman dan sangat banyak kamar di sini. Jadinya aku tidak perlu mendengar Paman Ling ngorok lagi. Hahaha. Lalu, hei kau mandilah. Aku tidak mau mandi, aku mau langsung berenang saja, kata seseorang. Lalu tiba-tiba ditangkap oleh Wang Bin. Kau akan menjadi raja mayat kalau kau tidak mau. Kakak Wang, kau sudah sampai? Apa kau sudah kembali, Wang Bin, kata Miao. Lihatlah villa ini, Kakak Wang, bahkan ada microwave-nya. Panggil semuanya, aku ada yang mau kukatakan. Apa kau akan memberitahu semuanya, pemain, kata sistem. Ya, aku berencana memberitahu identitasku yang sebenarnya pada mereka. Kurasa ini adalah waktu yang tepat, kata Wang Bin. Baiklah, aku akan memberitahu kebenaranku pada kalian. Kuharap kalian tidak takut. Sambil semuanya berkumpul dan mendengarkan. Kau memberitahu kenapa kau menghilang selama 7 hari dan kembali setelah itu?
Hah? Apa kau tidak punya pertanyaan selain itu, Yue? Sebenarnya semua orang sudah tahu perilaku anehmu. Kami tahu kalau kau memberitahu rahasiamu pada orang yang lain, kami yakin kau akan menjadi lebih panik kan? Biar ku katakan bagaimana orang di hari terakhir menemukan sangat banyak persediaan. Tenang saja Kakak Wang, kami akan menjaga baik rahasiamu. Wang Bin pun berkata, ya sebenarnya aku adalah pelintas dari masa lalu. Aku bukan berasal dari dunia ini. Kakak Wang, tidak masalah orang seperti apa kau, kami akan selalu mengikutimu. Benar, kalau orang mengancam kami dengan pistol, kami tidak akan mengatakannya. Kami berterima kasih padamu karena kami bisa hidup layak, dan kami tidak peduli dengan identitasmu, kata yang lain. Kupikir ini akan membuat kalian takut, tapi sepertinya tidak. Akhir-akhir ini aku tidak takut pada Walker, tapi aku takut padamu, kata si Miau. Hehehe, benar. Ini adalah hari ke-7, Kakak Wang, kau akan kembali lagi ke masa lalu? Ya, hari ini hari ke-7. Kalau tidak, aku akan melupa kalau ini hari ke-7 suatu hari berlalu. Aku tidak percaya pada semua ini. Kalau begitu, bukankah kau akan tinggal di sini selama 14 hari? Ya, tidak bisa aku lakukan apapun. Lalu malam pun tiba. Saat Wang Bin sedang tidur, dia merasakan sesuatu yang aneh. Aku merasakan sesuatu yang aneh di dalam selimut. Ternyata itu adalah si Yue. Apa aku tidak bisa tidur, Yue? Mungkin aku bisa membuatmu lelah supaya kau bisa tidur, kata si Wang Bin. Kau membuatku lelah? Tidak mungkin, cuma kau sendiri. Kau harus mendapat bantuan, benar kan, Miau? Hei, apa kau berpikir sama, Miau? Jangan keterlaluan, Wang Bin. Lalu, aku akan mencoba yang terbaik.